anak kecil giginya ompong. Gigi ompong tumbuh perlahan. Janganlah engkau hidup sombong, karena itu dibenci Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam renungan malam hari ini, hari Selasa tanggal 26 Mei 2020. Kiranya kita dipertemukan Tuhan dalam suasana santai, bahagia, sejahtera, sehat, dan tetap semangat. Saudaraku, kita akan masuk pada renungan malam kita. Kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Karunia yang luar biasa yang kami tidak sadari bisa terjadi dalam hidup kami Tuhan. Baik keselamatan, kemampuan kami untuk menyelesaikan masalah-masalah kami, ketabahan kami untuk menanggapi segala kondisi yang ada, dan semangat hidup kami yang Engkau berikan Bapa, karena kasih setiamu bagi kami. Tuhan, hari ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman ini semakin membawa kami pada satu kedekatan yang semakin intim dengan Engkau Tuhan, untuk melakukan dan mengerti segala yang terbaik sesuai dengan firman-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan Bapa atas segalanya. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami dan memberikan kami damai sejahtera. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat seiman, renungan malam kita pada hari ini berjudul Kitab Kejadian versus Kekafiran. Jauh dari ketergantungan pada mitos-mitos penciptaan kekafiran kuno, Kitab Kejadian tampaknya telah ditulis sedemikian rupa untuk menyangkal mitos-mitos itu yang menjauhkan Allah sebagai pencipta dari mereka. Bacalah Kejadian 1 ayat 14-19. Firman Tuhan, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Dari ayat di atas, bagaimanakah perwujudan yang muncul pada hari keempat digambarkan dan apa fungsinya? Saudaraku yang dikasihi Yesus, istilah matahari dan bulan pasti dihindari karena nama-nama itu dalam bahasa Ibrani adalah nama-nama dewa matahari dan bulan dari timur dekat kuno dan Mesir. Penggunaan istilah terang yang lebih besar dan terang yang lebih kecil menunjukkan bahwa mereka diciptakan untuk fungsi tertentu, untuk tanda dan musim, dan untuk hari dan tahun, dan untuk menerangi bumi. Mari kita baca Kejadian 1, tertulis dalam Kejadian 1 ayat 14 dan 15, New King James Version. Ayat-ayat ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa matahari dan bulan bukanlah dewa tetapi merupakan benda-benda ciptaan dengan fungsi alami tertentu seperti yang kita pahami sekarang. Bacalah Kejadian 2 ayat 7 dan 18-24. Firman Tuhan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak
kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sesuai dengan ayat tersebut, bagaimanakah Allah secara intim terlibat dalam penciptaan Adam dan Hawa? Sahabatku yang dikasihi Tuhan, mitos timur dekat kuno dengan suara bulat menggambarkan penciptaan manusia sebagai pemikiran yang muncul belakangan, berasal dari upaya meringankan para dewa dari kerja keras. Pendapat yang bersifat mitos ini bertentangan dengan pendapat Alkitab bahwa manusia harus menguasai dunia sebagai pengawas perwakilan Allah. Tidak ada dalam penciptaan manusia sebagai suatu pemikiran yang muncul belakangan. Kalaupun ada, teks menunjukkan mereka sebagai puncak dari kisah penciptaan, yang secara gamblang betapa berbedanya kisah-kisah Alkitabiah dari mitos kekafiran. Dengan demikian, kitab Kejadian menghadirkan koreksi atas mitos-mitos dunia kuno itu. Musa menggunakan istilah dan gagasan tertentu yang bertentangan dengan konsep kekafiran. Dia melakukannya dengan mengatakan pemahaman Alkitabiah akan keadaan yang sebenarnya dan peran serta tujuan Allah dalam penciptaan. Ribuan tahun yang lalu, kisah penciptaan Alkitabiah bertentangan dengan budaya yang ada. Saat ini, kisah penciptaan Alkitab juga bertentangan dengan budaya yang ada. Mengapakah kita seharusnya tidak perlu lagi terkejut dengan hal ini? Sahabatku dalam iman, kita flashback akan kejadian di zaman dahulu kala. Betapa bukan sekarang saja kejadian itu mendapatkan pertentangan dari manusia, yang mana pasti pemikiran manusia ini, pemikiran para penyembah dewa-dewa yang kafir ini, merupakan satu arahan pemikiran dari kuasa gelap iblis tersebut. Oleh karena itu, seperti apa yang kita ketahui saat ini, bahwa ajaran-ajaran ateis para orang kafir sudah ada sejak zaman dulu. Demikian juga firman Allah sudah memberi kita pemahaman dari zaman Adam ribuan tahun yang lalu, bahwa penciptaan manusia, bumi dan segala isinya adalah suatu firman yang hidup, yang dituliskan bagi kita dan wajib kita percayai. Apa yang harus kita lakukan? Kita jangan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran manusia yang bertentangan dengan Allah. Kita jangan sampai dikacaukan oleh apapun yang mereka lakukan dengan segala cara untuk mengubah iman percaya kita. Marilah kita selalu berpandangan kepada Allah sebagai pencipta kita, Allah kita yang maha kuasa, Allah kita yang maha ada, Allah kita yang sudah memberikan bumi ini untuk kita awasi, untuk kita bentuk, untuk kita kelola dengan baik bagi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan seluruh makhluk di bumi ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah memberikan kami kembali kekuatan untuk meneguhkan iman kami bahwa penciptaan adalah sesuatu yang benar adanya, bahwa iblis dan kuasa kekafiran yang dibentuknya
berusaha menyimpangkan iman percaya kami. Ini semakin menguatkan kami Bapa, bahwa benar adanya kejadian penciptaan manusia, seluruh alam semesta, bumi dan seluruh isinya sesuai dengan firman-Mu. Biarlah kami Bapa tetap percaya akan keselamatan yang daripada-Mu, dan biarlah kesehatan kami, keselamatan kami hanya kami dapatkan dalam kasih karunia-Mu saja. Kami bisa melalui kondisi yang sekarang, di mana penyebaran penyakit yang masif dan berbahaya ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Roh Kudus mengajari kami untuk menghadapi situasi ini dengan baik, benar, dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa atas segalanya. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami yang baik, kami mengucap syukur selalu dan berdoa. Haleluya. Amin. Malam hari banyak kunang-kunang. Kunang-kunang hinggap di dahan. Jika ingin hidup tenang, mintalah semua pada Tuhan. Horas.